Senang sekali kita semua bisa berkumpul bersama di tempat hari ini. Pagi ini kita mau memuliakan Tuhan, kita mau berterima kasih sama Tuhan karena sudah memberikan kita hidup dan sudah memberikan kita kemampuan ya untuk bisa melalui sepanjang minggu ini. Jadi kita mau ucapkan syukur kita. Mari setiap kita bisa siapkan hati kita. Mungkin yang bawa handphone atau ada digital phone lainnya bisa di silent dulu ya, supaya kita semua bisa menikmati ibadah ini dan menikmati hadirat Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari kita siapkan hati, siapkan pikiran, kita naikkan pujian Ku Bersyukur Bapa. Kita nyatakan bersama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari nyatakan syukur kita. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bangkit berdiri jemaat sekalian. Yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
dengan kasih Pak Waluyo untuk bawa kita dalam doa. Mari saudara-saudara semua kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang seiman untuk beribadah pada Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pak Waluyo sudah membuka kita di dalam doa. Selanjutnya jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sambil mungkin boleh kasih salam kiri kanan, depan belakang, atau mungkin boleh nyebrang juga ke kursi yang sebelah ya untuk bilang Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Baik, sekarang kita akan kembali bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Mungkin hari-hari ini kita banyak merasa begitu banyak masalah, kemudian kadang mungkin banyak dari kita yang bingung nih Tuhan harus kemana gitu. Tapi satu yang mungkin harus kita percaya, kita punya Allah yang mampu dan akan selalu menolong kita. Karena kita punya Allah yang kuat. Mari kita nyanyikan pujian Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi. Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Mari nyatakan kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Ini dari awal. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, satu yang pasti. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Bagi Tuhan, puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan kembali bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami undang jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam
bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan membuka ruang kesaksian. Namun mungkin Bapak Ibu yang ingin bersaksi boleh mempersiapkan diri terlebih dahulu. Sambil itu kita akan memuji nama Tuhan kembali. Mari kita siapkan hati untuk mendengar mungkin kesaksian Bapak Ibu ya. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Hanya Yesus paling mengerti Bahasa setiap tetesan tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari naikkan pujian ini dari awal. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa setetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. mari Bapak Ibu silahkan, ada mungkin satu atau dua orang yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang minggu berjalan ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, keluarga-keluarga Allah. Tak terasa ya, bulan Mei, hari ini hari terakhir tahun 2026. Saya rasa bulan Mei memberi banyak berkat bagi kita semua. Enggak hanya pada saya, enggak hanya ada buat Bu Ratna, ya, Ibu Melani, Ibu Fangfang, Ibu Vivi yang liatin saya. Terlalu banyak berkat yang Tuhan kasih buat kita. Ya, banyak kejadian yang ada di bulan Mei ini yang memberikan kesadaran kepada kita. Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Bulan Mei tidak hanya membawa berkat, banyak kejutan yang kita dapati di bulan Mei. Apa kejutannya? Ya, dolar naik. Itu kejutan. Koktiong, renungan, Bo. Ya kan? Itu berkat loh. Gara-gara disuruh renungan, suami saya jadi sering baca firman. Pagi-pagi bangun, mandi, sambil nungguin kita orang siap-siap, saya lihat dia sudah mulai baca firman. Semoga seterusnya ya Pak, jangan suam-suam kuku. Ya, bulan Mei membawa berkat yang berlimpah bagi kita semua. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah menyertai kita sampai bulan 5 di tahun 2026 yang masih misteri katanya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan yang sudah memelihara kita, Tuhan juga yang akan memelihara bulan-bulan berikutnya.
dengan banyak berlimpah. Bapak Ibu tahu rencana bulan Juni untuk PDAMS apa? Ya, kita ada mau bikin tour to Java. Ya, mungkin nggak semua jemaat. Sebab kalau semua jemaat jadi rada repot juga panitia ngurusnya. Jadi baru sebagian. Bulan Agustus kita ada apa? Family Camp. Ayo mulai daftar sekarang. Ya, saya dapat tugas pendaftaran. Kalau saya udah ngomong gini jangan sampai turun jumlahnya dari tahun kemarin, malu. Ya, ayo daftar semua. Om Robi ya ikut ya. Ya kan, Tante Uyong. Ya, kita juga rindu kan, ya perjamuan dilayani oleh Om Robi di tempat di daerah puncak yang dingin-dingin. Jadi kayak perasaan perjamuannya lebih gimana gitu. Firman Tuhannya juga pasti lebih yahut. Demikian kesaksian atau bukan ini? Ya, tapi yang saya tekankan sekali lagi Tuhan itu baik bagi kita semua, terutama anak-anaknya yang percaya, andalkan Dia di dalam kehidupan kita, yakin dan percaya Tuhan akan menuntun kita di jalan-jalan berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucap syukur hari ini Tuhan tambahkan saya usia 1 tahun lagi. Terima kasih. Saya ajak semua yang berulang tahun di bulan Mei mohon maju ke depan. Kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagiku. Jalannya tak pernah keliru, rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus, Dia akan mengecewakan. Mengucap syukur dalam segala masalah, agar Tuhan membuka jalan, memberi berkat melimpah. Jangan takut dan jangan bimbang, firman Tuhan ya dan amin. Mari kita mengucap syukur dalam nyanyian surga. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak juga ya yang maju ke depan tadi menyaksikan pujian. Biarlah ini bisa jadi reminder ya buat kita bahwa 1 tahun lagi Tuhan tambahkan umur di hidup kita, bahkan 1 hari ya. Itu menjadi berkat yang luar biasa dan harus kita syukuri gitu. Lalu sekarang kita akan mendengarkan firman ya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Selalu Bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari naikkan pujian ini dari awal. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu. Sedalam
dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami mohon dengan kasih Bapak Alfred untuk bawa kita di dalam doa. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersuka cita berkumpul di sini memuji-Mu Tuhan. Kini tibalah saatnya kami untuk menerima yang terbaik pada minggu ini. Berkatilah hamba-Mu yang telah datang dari Cianjur, berkatilah bibir dan hatinya untuk membawakan firman-Mu kepada kami pada hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang membawa handphone boleh di silent terlebih dahulu. Dan kami undang dengan kasih Bapak Pendeta Edi Budiwan untuk Budiawan ya, mohon maaf Pak, untuk membawakan firman pada pagi hari ini. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama saya bersyukur kepada Tuhan dan kepada Ibu Gembala, juga Wakil Gembala yang pada pagi hari ini berkenan untuk memberi kesempatan kepada saya ada di depan jemaat AMS dan melayani saudara dengan firman Tuhan. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada jemaat AMS yang sudah memberi perhatian dan doanya untuk saya, sehingga tangan saya dan mata saya yang tadinya mengalami gangguan, sekarang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan balas berkat dengan limpah. Kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Mei, dan tema yang sudah kita dengar berulang kali, God is my guide. Sudah dijelaskan dari minggu ke minggu, dan saya percaya kalau kita perhatikan firman Tuhan dengan baik-baik, maka firman Tuhan pada saat ini akan memberikan pengertian yang lengkap. Apa artinya Tuhan itu
menjadi penuntun di dalam hidupku. Apa artinya Tuhan itu menjadi pembimbing dalam hidupku? Apa gunanya guide itu untuk kita? Pertama, kita akan bersama membuka dulu ayat pokok di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Keluaran 15 ayat 13. Kita bisa baca bersama-sama. Ya. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umatmu yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Kapan kita akan mengalami tuntunan daripada Tuhan? Ayat ini jelas mengatakan, dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah engkau tebus. Setelah kita menerima Yesus, Yesus yang menebus kita dari dosa kita, kita sudah diselamatkan. Nah, sesudah selamat, baru dia mulai mengerjakan pekerjaan menuntun. Nanti kita lihat lebih lengkap apa itu tuntun. Kedua, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya. Membimbing itu kata lain mengarahkan umat yang telah kau tebus ke tempat kediamanmu yang kudus. Tempat kediaman yang kudus dalam konteks Keluaran yaitu Gunung Sinai, di mana tempat Allah diam di sana. Supaya lengkap, saya ingin menjelaskan kata guide ini dalam beberapa bahasa supaya kita mengerti lengkap apa artinya kata ini. Pertama, kata guide ini saya membawa dalam bahasa Indonesia yang dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, guide itu artinya satu, penuntun, atau juga bisa disebut pemandu, juga bisa disebut pembimbing atau pengarah. Maksudnya seseorang yang menunjukkan jalan untuk sampai ke tujuan. Seseorang yang menunjukkan jalan sampai ke tujuan. Jelas sesudah kita diselamatkan oleh Yesus, kita harus melakukan suatu perjalanan rohani untuk sampai kepada tujuan rohani yang sesungguhnya. Apa tujuan itu? Nah, kita akan lihat berikutnya. Kedua, kata guide dalam bahasa Inggris. Kata ini berasal dari bahasa Prancis kuno yang dipakai kata guider, yang artinya yang menunjukkan jalan, memimpin seseorang menuju tujuan. Kalau Tuhan itu adalah guide kita, maka dia akan membawa kita sesudah selamat ke suatu tujuan. Berikut, kata guide ini bukan hanya sekedar ada bersama menemani, tetapi memimpin dengan mengarahkan kepada tujuan yang benar. Definisi yang ketiga, kata guide dalam bahasa Yunani, ini ada dua kata. Pertama, dipakai kata hogedeo, yang artinya memimpin di jalan, bukan semata untuk menunjukkan arah, tetapi membawa seseorang berjalan sampai ke tujuan. Kata yang kedua dalam kata Yunani, yaitu dipakai kata poimaino, yang artinya sambil menuntun, sambil membimbing, memimpin, dia melakukan pekerjaan itu sebagai seorang gembala. Dia mengembalakan, dia menuntun, membimbing, bahkan lebih condong di dalam poimaino, yaitu dia merawat dengan penuh kasih, memberi perlindungan dan tanggung jawab yang penuh. Jadi kalau Tuhan itu jadi guide, kita lihat definisi-definisi ini. Apa yang Tuhan buat dan kemana dia bawa kita pergi. Dan yang keempat terakhir,
dalam bahasa Ibrani dipakai kata nakcah yang artinya menuntun, memimpin, membawa dengan aman, dan membimbing dengan sangat hati-hati. Dari 4 definisi kata guide ini, maka kita dapat menarik kesimpulan. Guide itu secara alkitabiah berarti 1, menuntun di jalan yang benar. 2, membimbing ke arah yang benar. 3, menjaga dan bertanggung jawab selama perjalanan. 4, membawa sampai ke tujuan. Jelas, saya rasa Tuhan sayang kita, sehingga pada bulan ini dia kasih tema yang baik supaya kita mengerti Tuhan itu apa bagi kita sesudah terima Yesus. Setiap hari apa yang Tuhan buat bagi kita. Dia jadi guide. Lalu dia akan membawa kita ini ke tujuan kekristenan kita. Sesudah kita jadi orang Kristen, hidup kita tuh jadi bagaimana nanti. Berikut dikatakan, guide itu bukan hanya sekedar menunjukkan jalan, tetapi bersama-sama dengan kita menuju tujuan masa depan hidup kekristenan kita yang baik dan terpelihara serta diberkati oleh Tuhan. Jadi bulan ini Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak sebatas jadi orang Kristen, ya sudahlah. Percaya Yesus jadi orang Kristen, ya sudahlah. Tapi sesudah jadi orang Kristen, kalau saya pakai bahasa sejarah Alkitab, Israel perjanjian lama, mereka itu 400 tahun dalam perhambaan Mesir. 400 tahun hanya jadi budak-budak dosa. Tapi puji Tuhan dengan Yesus atau Tuhan turun bebaskan mereka dari rumah perbudakan di Mesir. Sesudah mereka dikeluarkan dari rumah perbudakan, bukan dibiarkan di samping situ. Tapi Tuhan akan membawa mereka ke tujuan. Yang kita tahu tujuan itu adalah tanah Kanaan. Tanah Kanaan seperti apa? Kita lihat nanti berikut. Berikut kita lihat. Siapa guide itu sesungguhnya yang berlaku bagi kita sekarang? Kalau kita lihat Injil Yohanes, pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur, nah ini terjemahan asli itu penolong, tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku pergi, kita sudah merayakan hari Paskah, lalu kita sudah merayakan hari kembalinya Yesus ke surga. Dia pergi ke surga. Dan kalau dia sudah pergi, dia janjikan penolong, yaitu Roh Kudus untuk datang kepada kita. Maka Yesus disebut, dia telah menjanjikan penolong. Nah saya senang Bapak Ibu, kata penolong, bahasa Yunani itu dipakai kata parakletos. Parakletos artinya pribadi yang diutus untuk ada selalu di samping kita, menyertai kita, untuk menolong kita. Itu penolong, Roh Kudus yang disebut Parakletos. Seperti waktu Allah menjadikan manusia pertama Adam, Kejadian pasal 2 ayat 18 mengatakan tidak baik kalau manusia laki-laki itu hidup seorang diri saja. Maka aku akan membuat bagi dia seorang penolong, Parakletos, yaitu pasangan istrinya, supaya dengan istri ini bisa menolong dia. Maka istri-istri, engkau itu adalah parakletos bagi suami. Engkau selalu ada di samping suamimu, menyertai dia untuk membantu dan menolong. Maka kita lihat, Yesus sudah mengatakan, karena dia datang ke dalam dunia, hanya mengerjakan selamat,
menebus kita dari dosa, kita bebas dari dosa, maka dia akan minta kepada Bapa, Roh Kudus yang akan menyempurnakan keselamatan itu. Maka dikatakan, Yesus sesudah pergi atau naik ke surga, maka penolong itu datang, yaitu Roh Kudus. Kapan penolong itu datang? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan penolong itu datang? Minggu kemarin kita sudah merayakan hari apa? Minggu lalu. Pentakosta. Hari Pantekosta. Roh Kudus sudah datang ke dalam dunia. Sesudah Yesus naik, 50 hari kemudian penolong yang disebut penuntun sini. Dia telah turun ke dalam dunia. Dia sudah turun. Dan siapakah Roh Kudus itu? Saya sangat menghargai ya. Penolong Roh Kudus. Tadi disebut Parakletos. Parakletos. Karena Roh Kudus itu bisa saya katakan dia itu adalah pribadinya Allah. Roh Kudus itu adalah kekuatannya Allah. Roh Kudus itu adalah kuasanya Allah. Itulah penolong kita, Parakletos, penuntun kita. Dia ada di samping kita. Pernahkah engkau sadar bahwa ada Roh Kudus di samping engkau yang akan siap selalu menolong engkau? Atau engkau tidak pernah lihat dia? Dia sudah datang. Yesus sudah datang, selesaikan pekerjaan penebusan. Yesus pulang kembali ke surga karena tugasnya sudah selesai. Supaya keselamatan itu sempurna, maka dia minta Bapa kirim tuh para penolong, Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itulah yang akan menyempurnakan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Berikut, kalau sesudah Yesus naik, penolong itu turun, yaitu sang guide kita, Roh Kudus. Dikatakan mengapa kita harus memerlukan penolong ini? Kalau saudara ingat lagu Bapak Gembala almarhum Om Yoyo, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari terus dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku saat mengikuti. Nah, saya yakin Bapak Gembala sudah Tuhan ilhamkan ya. Lagu ini sesuai guide ini. Sesudah selamat dari rumah perbudakan Mesir, Yesus bebaskan umatnya keluar. Dan sesudah mereka keluar, mereka harus melakukan perjalanan jauh lewat padang gurun sampai ke Kanaan. Kalau tidak ada penolong, mungkin mereka tidak bisa jalan. Kalau mereka bisa paksa jalan, mereka tersesat. Mereka itu hanya menjadi Kristen pengembara. Kristen tanpa guide. Kristen yang gak tahu sesudah terima Yesus, dia jalan sendiri. Dia jalan sendiri. Maka hari demi hari tahu, tanya kamu tuh rohanimu sudah sampai di mana? Gak tahu. Karena tidak ada guide yang akan mengarahkan dia, jalanmu kemana supaya engkau jadi apa. Maka kita perlu yang disebut guide itu. Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22. Keluaran pasal 13, ya, dikatakan, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam.
di tepi padang gurun. Sesudah keluar itu mereka disebut berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Artinya mereka belum memulaikan perjalanan rohani mereka menuju ke Kanaan. Mereka belum memulai. Tapi hebatnya apa yang terjadi? Ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Siapakah Tuhan ini? Adalah Roh Kudus. Kedua, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu gate tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada malam di depan mereka. Roh Kudus tidak akan pernah tinggalkan engkau. Kalau engkau sudah terima Yesus, engkau baik dengan Tuhan, maka Tuhan kasih penolong, yaitu Roh Kudus, Sang Guide ini. Dan dia itu sudah siap di tepi padang gurun. Sebelum umat Israel berjalan melewati padang gurun, itu padang gurun, itu daerah disebut daerah orang mati. Tidak ada kehidupan di padang gurun. Tidak ada petunjuk jalan. Daerah yang sunyi dan sepi. Itu tidak akan bisa jalan. Tapi puji akan nama Tuhan. Waktu umat perjanjian lama, mereka akan memulaikan melangkah menuju ke tanah Kanaan. Sang guide ini sudah siap untuk menuntun mereka. Hebatnya, supaya mereka bisa berjalan pada waktu siang hari. Matahari begitu panas. Tapi dia bisa menjadi tiang awan, melindungi mereka. Mereka rasa teduh. Waktu malam dingin, dia bisa berubah. Tiang awan menjadi tiang api untuk memberi kehangatan. Malam jalan gelap, dia menerangi jalan-jalan mereka. Sehingga Alkitab katakan mereka selalu dapat berjalan siang dan malam. Apa artinya ini? Kalau mereka sudah keluar, itu hidup lama, hidup yang belum bertobat, duniawi. Sesudah mereka keluar, maka kalau sang guide ini pimpin, mereka akan selalu maju, menjauhi hidup yang lama, dan mengarah kepada janji Tuhan, yaitu suatu kehidupan yang luar biasa. Itulah tanda orang yang dipimpin oleh sang guide itu Tuhan. Dia selalu ada langkah maju, ada kemajuan rohani. Bulan demi bulan, tahun demi tahun berubah, rohaninya pun tetap berubah ke arah yang positif. Karena ada langkah maju. Dikatakan lain, kerohanian kita itu harus mengalami pertumbuhan. Kata pertumbuhan itu dipakai kata prokopo, yang artinya ada kemajuan. Ada kemajuan. Kalau saudara sudah jadi orang Kristen, ada sang guide yang menuntun engkau, pegang tanganmu, tuntun engkau, bimbing engkau, maka engkau akan berjalan jauh. Kalau orang yang belum dipimpin oleh sang guide ini, dia hanya sekitar Mesir itu hidup lama. Berapa lama kemudian dia akan pulang ke sana. Maka dia punya nyanyian kesayangannya. Aku masih seperti yang dulu. Jadi orang Kristen dulu belum bertobat, sudah bertobat, kembali lagi menjadi seperti itu karena tidak mendapat tuntunan dari sang guide ini. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sayang kita memberikan tema ini supaya kita katakan, Tuhan, saya perlu Engkau. Roh Kudus, saya perlu Engkau. Peganglah tangan saya, tuntun. Pertama yang dikerjakan adalah tuntun.
Pegang tangan, tuntun. Orang yang dituntun itu biasanya ya, kalau anak kecil yang baru mulai jalan, tangannya dipegang, ayo jalan yuk, jalan. Sudah bisa jalan dilepasin, jatuh lagi. Orang yang masih buta perlu dituntun. Orang yang sakit lemah perlu dituntun, pegang tangan. Maka Roh Kudus itu tahu kapan dia tuntun engkau. Kalau engkau lemah, tidak bisa jalan, dia pegang tanganmu. Ayo jalan yuk, aku akan tuntun kau supaya bisa jalan. Engkau masih buta, dia tuntun, ayo jalan supaya engkau tidak tersesat. Nah, kalau sesudah pertama pekerjaannya tuntun. Kedua, bimbing. Bimbing itu kalau sudah bisa jalan ya. Sudah bisa jalan, baru dia arahkan. Bimbing itu artinya mengarahkan. Biasa yang salah jalan itu tuh remaja-remaja ya, ABG. Keluar dari rumah pakai baju seragam sekolah. Dari rumah harus ke sekolah. Pasti jalan salah jalan ke mall. Sudah ke mall pulang malam. Kenapa? Salah jalan. Maka remaja-remaja itu perlu diarahkan mereka. Supaya bisa diarahkan tadi Keluaran pasal 15 ayat 13. Dengan kekuatanmu engkau membimbing umat, menuntun umat yang telah ditebus. Dan dengan kekuatan kuasamu engkau membimbing mereka. Engkau mengarahkan mereka. Kita perlu kekuatan kuasa Roh Kudus. Satu, untuk menuntun kita. Dua, untuk mengarahkan hidup kita, perjalanan hidup kita, supaya selalu arahnya kepada yang benar. Kalau tidak, kita pasti salah arah. Pasti. Berikut kita lihat, siapa sebenarnya pribadi yang dapat disertai guide ini? Siapa sih? Apakah kita semua sudah disertai Roh Kudus? Apakah kita semua sudah dipimpin Roh Kudus, dibimbing, diarahkan? Maka ayat Alkitab ini katakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Mengatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya. Puji Tuhan, Roh Kudus tetap dengan kita untuk selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Maka kita lihat ayat ini memberikan petunjuk pribadi mana yang bisa mendapat pemimpin atau guide ini. Maka di ayat pertama 15 katakan pribadi yang mengasihi Yesus. Kedua, pribadi yang ke gereja, dengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kenapa? Untuk mendengar firman, puji Tuhan. Tapi melakukan firman sangat susah. Kalau Alkitab katakan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Berapa kali Tuhan saya harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Apa artinya 70 kali 7 kali? 70 itu artinya angka pertumbuhan, berkembang. 7 itu angka sempurna. Artinya kalau mau mengampuni orang, ampunilah yang sempurna. Jangan cuma mulut saya ampuni, tetapi hatinya masih simpan dendam. Pikirannya masih pikir jahatnya dia. Kalau mau ampuni, ampunilah yang sempurna. Lupakanlah salah dia. Jangan ingat-ingat lagi salah dia. Apakah kita mampu? Mampukah kita lupakan? Enggak mampu. Tapi enggak usah takut. Kalau engkau ada penolong, ada Roh Kudus,
Dialah itu yang akan mampu menolong engkau. Sebab di dalam Alkitab katakan, bagaimana Tuhan mengampuni secara sempurna. Sejauh timur. Lanjut. Terus. Ya, membuang, melempar. Ya. Ya, terus lagi. Kalimat berikut. Tubir laut kan dosa. Terus perhitungkan Iya. Ini yang firman Tuhan katakan yang harus kita perbuat. Jangan cuma mulut mengampuni, hati masih simpan. Contoh yang Yesus Tuhan buat, ya sejauh timur dari barat itu salah orang dibuanglah, dilemparkan. Ke dalam tubir laut ya dibuang, dilepaskan. Dan jangan ingat-ingat lagi. Saya jujur, saya paling tidak suka membenci orang. Satu, saya tidak suka benci orang. Karena apa? Tidak ada untung benci orang. Lebih baik lihat banci. Amin. Lihat banci agak lucu-lucu juga ya. Daripada benci orang. Aduh, saya tidak mau sakit hati, dendam. Apalagi maaf, kebiasaan saya, salah orang saja, Anda boleh pakai mikroskop, bahkan teleskop, lihatlah di sini sama sini. Di hati saya tidak ada salah orang. Dipikir, saya tidak mau simpan barang-barang itu. Kenapa? Gak ada gunanya. Gak ada. Tapi suka, amin. Jujur, Anda sudah bisa ampuni orang, salah orang, Anda paling hobi justru cari-cari salah orang. Tuh dia kenapa ya? Aduh paling hobi cari salah. Gak ada untungnya. Gak ada. Nah, kalau Anda sudah dipimpin oleh guide, salah satu, dia akan mengajar engkau untuk mempraktekkan firman Tuhan. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Jemaat yang masih duniawi. Amin. Kalau kita jadi anak Tuhan tapi masih duniawi, Alkitab katakan sini tidak mungkin. Dunia tidak dapat menerima. Anak-anak Tuhan yang masih duniawi susah untuk dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Sang Guide ini. Tetapi orang yang mau memuliakan Tuhan yang akan dipimpin. Kita lihat juga Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah ini yang saya senang. Kalau kita sudah ada guide di dalam hidup kita, dia tuntun supaya bisa jalan. Lalu kalau sudah bisa jalan, dia bimbing, artinya dia arahkan. Supaya hidup kita itu selalu mengarah kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Jadi kalau kita lihat, orang-orang percaya yang akan dipimpin oleh Sang Guide, yaitu mereka yang mau hidup dalam kebenaran, lalu memuliakan Tuhan. Lebih lengkap, kita lihat
Keluaran pasal 15 kembali ayatnya yang ke-13 dan 14. Dikatakan, ya tadi sudah dibacakan, dia menuntun umat yang telah tebus dan membimbing mereka ke gunungnya yang kudus. Jadi kalau kita lihat petanya, Mesir, dia tidak bawa ke Kanaan ke utara, tapi dia turun ke selatan, ke Sinai. Dia bimbing umat ke selatan dulu, ke paling bawah Sinai. Kenapa dia bawa ke Sinai? Karena di sana adalah tempat kediaman Allah, dan di Sinai itulah mereka mendapatkan hukum-hukum Allah. Nah, ini yang paling baik. Anak Tuhan yang dipimpin, ada guide yang rohani bawa dia pasti akan diarahkan pertama ke Sinai. Untuk apa? Pertama, mereka mendapat hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah atau aturan-aturan Allah. Dari semua hukum tadi disebut, dia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Segala kebenaran bisa saya bagi 3. Kebenaran pertama yaitu 10 hukum. Yang di dalamnya ada kata jangan. Jangan. Kalau dulu engkau suka menyembah berhala, sekarang jangan menyembah berhala. Dulu engkau suka membunuh, sekarang jangan membunuh. Dulu engkau begini, sekarang jangan. Hukum pertama jangan itu artinya, yang lama itu jangan engkau berbuat lagi sekarang. Nah itu kalau pimpinan sang guide, dia akan membawa orang percaya itu kepada kebenaran pertama. Dulu yang engkau pernah buat yang salah-salah, sekarang jangan engkau perbuat lagi. Nah ini dalam bahasa Ibrani disebut Azeret Had Debarim. 10 hukum, jangan. Kalau sesudah dapat jangan ini, yang lama itu sekarang jangan buat, baru sekarang dia bawa kepada hukum yang kedua adalah cugim, yaitu hukum beribadah. Bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan yang benar. Ibadah yang benar itu bagaimana? Nah di PL, kitab imamat banyak mencatat ibadah-ibadah yang benar. Seringkali kita ke gereja beribadah, ya asal ibadat aja duduk. Haleluya, haleluya. Sudah bosan dengan sang pengkhotbah, haleluyanya agak fals. Haleluya. Amin. Aduh, ini sudah konyol ya. Dijauhkan ada jemaat yang... Nah, dia akan membawa kepada hukum ibadah. Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan, beribadat kepada Allah dengan benar. Nah, kalau sudah dapat hukum ibadat, ibadah-ibadat yang benar, baru ketiga, hukum sipil. Yaitu bagaimana kita bisa bermasyarakat dengan benar. Bagaimana kita bersikap terhadap sesama dengan benar. Nah di dalam hukum sipil ada satu kata yang disebut misyipat. Misyipat itu yaitu mengatakan tahu bahwa diri dengan benar. Statusmu itu apa? Kalau tahu statusmu itu apa, bawalah dirimu sesuai status. Sesuai status. Saya praktek di Om Titus di Bogor. Aduh, Om Titus kastanya galaknya minta ampun. 10 kali dari Om Yoyo. Saya dapat pagi-pagi ada koran di depan. Saya ambil itu koran. Bawa ke dalam. Cuma sambil jalan. Saya baca itu judul, habis saya dibantai. Kamu tidak punya hak baca-baca itu koran. Kamu cukup ambil aja itu koran. Aduh Tuhan, galak banget. Maka saya tahu diri, selama pengerja tuh tahu itu pengerja, mana gembala. Tahu bahwa diri, kita pegawai tahu bahwa diri yang benar. Itu misyipat. Tahu bahwa diri dengan benar. Yang kedua,
tahu memperlakukan orang lain juga dengan benar. Nah, itu yang missifat. Maka sang guide, kalau Anda dipimpin oleh dia akan bawa, bimbing Anda ke arah seperti ini. Supaya apa? Kita bisa menjadi orang-orang yang benar. Bukan kebetulan tema bulan ini yaitu Tuhan itu adalah guide kita. Supaya kita diarahkan hidup menjadi benar. Dan saya senang, dia bukan hanya mengarahkan kepada kebenaran. Roh Kudus itu, Roma 18 ayat 13 mengatakan, Roma 8 ayat 13. Roma 8:13 mengatakan, kalau ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dan kamu akan hidup. Selama dia pimpin, dia juga mengajar orang yang dipimpin supaya matikan tuh kebiasaan duniawimu. Matikan tuh sifat dagingmu. Matikan, jangan lagi pakai-pakai begitu. Dan sesudah dia ajar matikan segala yang duniawi, maka dia juga akan mengajar yang positif. Yaitu dalam pimpinannya dia bisa menghasilkan karakter Allah yang disebut adalah buah roh. Buah roh. Yang pertama kita tahu adalah penguasaan diri. Kedua, kelemah lembutan. Ketiga, kesetiaan. Keempat, kebaikan. Kelima, kemurahan. Keenam, kesabaran. Ketujuh, damai sejahtera. Kedelapan, sukacita. Dan kesembilan, kasih. Itu hebatnya sang guide. Dia pimpin ke arah yang benar. Dia ubah karakter kita yang duniawi supaya kita matikan semua yang duniawi. Lalu kita munculkan apa yang disebut karakter Allah itu. Maka kalau kita sudah bisa dipimpin benar, kita lihat bagian terakhir. Keluaran pasal 3 ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8, perhatikan dengan baik. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri, satu yang baik, dua yang luas, tiga berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Het, orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan nah ini yang kita lihat. Kalau Tuhan yang tuntun kita, tujuan dari pimpinan sang guide itu adalah kita akan sampai kepada suatu negeri. Negeri ini lambang kehidupan. Suatu negeri, satu yang baik. Kehidupan yang baik, kata Ibrani Tov. Baik di sini artinya suatu kehidupan yang indah. Hidup yang di dalamnya penuh dengan kehidupan rohani. Kedua, kehidupan yang baik selaras selalu dengan kehendak Tuhan. Dan hidup yang di dalamnya ada damai dan sejahtera. Negeri yang luas secara umum, berpandangan luas, berwawasan luas, berpikiran luas. Yang artinya ada kelapangan di dalam hidupnya. Ada pertumbuhan dalam kerohaniannya. Ada suatu hidup yang baru. Dan susu melambangkan ada kehidupan, ada nutrisi, ada pemeliharaan, dan ada kesuburan. Dan terakhir, madu adalah sukacita, manisnya berkat Tuhan, dan hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Ayat terakhir, pemusik sudah bisa tampil. Keluaran pasal 6 ayatnya yang ke-7. Ada 7 rencana.
Keluaran pasal 6 ayat 7. Ya. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Guide akan bawa kita sampai ke tujuan. Suatu negeri yang kita tahu kan umumnya Kanaan. Suatu tanah yang baik, yang luas. Suatu yang berkelimpahan, yang susu dan sebagainya. Dan Tuhan katakan, kalau kamu bisa sampai dituntun ke sana, kamu sampai di sana, itu akan kuberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Bahkan Ulangan katakan menjadi milik pusaka. Milik pusaka artinya kalau papa menjadikan itu pusaka, papa mati, pusaka itu dikasih kepada anak. Anak mati, turunkanlah kepada cucu. Itu pusaka rohani. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita baik. Dia jadi guide untuk mengarahkan kita kepada negeri, suatu kehidupan yang baik untuk kita miliki dan menjadikan itu pusaka. Jangan hilang-hilang, jangan dijual. Dan wariskanlah kepada anak cucu kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, kami bangga mempunyai Allah yang baik. Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami yang mengasihi kami semua. Engkau sudah mengerjakan selamat kepada kami di dalam Yesus. Dan sesudah itu Engkau sudah berikan kami Roh Kudus sebagai guide yang akan menuntun kami di dalam perjalanan rohani kami, yang akan membimbing kami ke arah yang benar dan akan memimpin kami ke negeri Kanaan, tanah yang dijanjikan, supaya itu menjadi milik kami. Kami hamba-Mu berdoa kepada seluruh jemaat yang ada. Roh Kudus, berkenanlah Engkau ada di dalam pribadi-pribadi kami semua. Engkau ada di samping kami sebagai Parakletos. Engkau ada di samping kami sebagai penolong. Tolonglah kami. Kami akui kami tidak dapat melangkah sendiri di dalam dunia ini.
kami tidak ada kekuatan, kami tidak ada kemampuan. Maka Roh Kudus, kami buka hati kami, tangan kami angkat kepadamu. Peganglah tangan kami, kendalikanlah hati dan pikiran kami, pimpinlah kami supaya kami menjadi umat yang setiap hari dituntun oleh Engkau, dibimbing oleh Engkau, dipimpin oleh Engkau. Kami bisa sampai kepada tujuan keselamatan, yaitu hidup yang ada di dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Baik, Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan kolekte. Namun sebelum itu kami undang dengan kasih Pak Robi untuk boleh pimpin kita di dalam doa. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Edi Budiawan. Engkau berkati Bapak Edi Budiawan, biar banyak jiwa-jiwa bisa dibenangkan. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberi korban syukur, kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sambil kolekte dijalankan, mari kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mohon untuk nama-nama yang tadi dipanggil ke depan boleh maju ya untuk bisa didoakan oleh Pak Pendeta Edi. Lalu untuk anak-anak sekolah minggu juga mungkin ada yang berulang tahun boleh diundang untuk maju ke depan juga. Sidang jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Tinggikan dirimu mengatasi langit.
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sudah sampai di akhir dari ibadat kami kepadamu. Kami senang dan kami bangga karena Engkau ada di dalam ibadat kami ini. Dan saat ini di hadapan-Mu, di hadapan jemaat yang ada, berdirilah pribadi-pribadi yang sudah menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Kasih sayang, berkat rohani, berkat jasmani, baik di dalam rumah tangga, usaha pekerjaan. Dan Engkau sudah pelihara mereka sepanjang 1 tahun ini berjalan. Dan saat ini mereka ada di hadapan umat-Mu, di hadapan Engkau. Dan kami hamba-Mu mendoakan mereka di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah selalu berkat-berkat yang daripada Bapa, berkat Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupan mereka semua, dalam pribadi mereka, dalam rumah tangga mereka, kerohanian mereka, usaha pekerjaan, tanggung jawab, semua Engkau buat baik dan berhasil di tahun berikutnya. Terima kasih Tuhan, dan kami semua datang kepadamu, berterima kasih untuk ibadat pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua yang beribadat. Dan bila kami pulang, tidak terkecuali semua kami sudah menjadi pribadi yang telah diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan menyertai sepanjang minggu berjalan dalam pribadi kami, dalam rumah-rumah tangga kami, semua usaha pekerjaan, toko warung, dinas kami, segala macam yang baik yang kami kerjakan, Engkau buat itu selalu berhasil dan bertambah-tambah baik. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, Tante Yang, Engkau berkati dengan kesehatan jasmani. Demikian juga Wakil Gembala Bapak Luki, semua jemaat, bila ada yang sakit Engkau lawat dan Engkau sembuhkan. Yang susah Engkau berikan penghiburan, yang ada dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan. Kami semua yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan, Engkau juga balas kami dengan limpah. Dan akhirnya kekasih-kekasih, kembalilah Engkau ke tempatmu masing-masing dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anak-Mu Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus ada tinggal menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang sudah diberkati Tuhan mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkat. Selamat berulang tahun.